Guys, sekarang kita udah masuk tol menuju ke Tawangmangu melewati Surakarta. Jalanannya wow. Ini sangat gelap ya. Luar biasa. Jadi kita nyalakan dulu lampu di kabin. Jadi hujan dari tadi, mendung sih. Dari tadi mendung, cuman belum hujan. Baru sekarang dapat hujannya. Dipastikan kita jangan ngantuk nih, karena ini waktu-waktu jam rentan terhadap ngantuk jam 4-an sekarang. Ditambah lagi mendung, luar biasa. Luar biasa gelap. Dan jangan lupa cek lampu kendaraan kita biar dipastikan aman buat kita dan orang lain. Oke, kita lanjut lagi perjalanan guys. Caca Pharma. Ya ampun. Punya kamu ya? Bukan. 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 Kebetulan namanya sama nih. Ini Caca. Kayak coklat Caca. Akhirnya kita sudah sampai di Tawangmangu guys. Kita stay di Hotel Fasad namanya. Dan kalian bisa nonton reviewnya yang di review oleh Caca di video lainnya. Karena Caca udah pengen banget ayam goreng khas ya dari Sukoharjo, yaitu Mbah Karto. Akhirnya Papa bawain di hotel guys. Jadi langsung kita ketemuan sama Papa dan nyantap makan malamnya. Iya, kalau di dalam iya. Mbah Karto nih bun. Wow. Jos. Mantap. Sambal. Ini diimprot langsung dari Solo, dari Spesial dibawain Papa nih. Langsung aslinya dari ya ini dari Solo ini loh. Sukoharjo. Ada Instagramnya sekarang. Ayam goreng Wah. Mbak Karto Sukoharjo. Mantap. Yang asli aja. Menggugah. Pisang molen Tawangmangu nih. Wah, ini harus cobain juga. Ini khas Tawangmangu. Ini pisang molen tapi kecil-kecil banget tuh. Kayak sebenarnya ada yang lebih kecil lagi nih. Ini masih lumayan gede, ukurannya biasanya segini doang. Jadi kayak one bite only gitu loh. Sekali makan hap langsung habis. Morning guys, sekarang waktunya kita untuk makan dulu. Kartu sudah? Lumayan seger ya, pemandangan dari lobi nih. Dingin. Ya, dingin pastinya. Anak-anak yang suka bus mana nih suaranya? Jadi sana jalan raya, lokasi hotel masuk sedikit, tapi parkirannya banyak sih. Kita dapat sih. Pakai salon pas nih guys. Pegel banget. Sembari nunggu yang pada sarapan sadar diri untuk cabut. Jadi kita cek mobil dulu. Gue mau ngecek air radiator. Kemarin agak kurang gara-gara nanjak parah banget. Untung bawa air radiator cadangan. Ini nih gue bawa punya Toyota. Sesuai dugaan nih guys, akhirnya berkurang ya, berkurang nih, jadi kita harus tambahin. Jangan lupa bawa yang asli punya Toyota sesuai rekomendasi. Di sini ada yang coolant 30-70 dan ada juga 50-50. Gue bahas di video lainnya kenapa gue pilih 30-70. Banyak banget yang bilang bagusan 50-50, padahal nggak juga. Tergantung iklim dari tempat kita tinggal. Kita tinggal di iklim Indonesia ya, tahu kan panas kayak gimana dan nggak ada udara dingin. Jadi rekomendasi untuk 30-70. Lebih jelasnya di video khusus air radiator. Udah di sini guys, sudah penuh. Langsung siap untuk jalan, tapi kita mau sarapan dulu. Kita sekarang udah siap-siap mau check out, udah beresin barang. Ya, barangnya nggak banyak, tapi ketika dibuka jadi beranak. Terus sekarang kita mau menuju ke beberapa destinasi yang hits di Tawangmangu. Nggak banyak, tapi ya
yang ikonik ya. Kita coba ke sana deh. Ada apa aja? Gokil ya. Jemur bajunya di sini nih guys. Di atas atap rumah orang. Kita jalan apa? Udah, sip. Sip. Let's go. Hai guys, nah sekarang kita lagi ada di salah satu spot wisata yang lagi ngetren di Tawangmangu. Namanya Rumah Atsiri. Nah ini, jadi kalau kita mau ke sini itu kita harus bayar tiket sebesar 50.000 untuk per orang. Tapi nanti katanya sih ini bisa ditukerin sama makanan. Jadi ada kafenya. Jadi ini kalau kita makan misalnya nominal berapa, nah ini sama aja kayak ini 50.000. Nanti deh kita selengkapnya kita lihat nanti di dalam mekanismenya kayak apa. Karena kita juga belum tahu nih. Yuk. Petanya cuma tunjuk-tunjuk penunjuk arah bukan Tunjuk peta. arah tok. Ya. Selamat datang. Vouchernya boleh disimpan. Untuk masuknya sebelum masuk silakan cek suhu badan, telapak tangannya cukup dengan di atas. Di sini. Iya. Silakan. Normal. Terima kasih. Iya, sama-sama. Atsiri itu apa sih, Mbak? Jadi untuk atsiri itu sendiri sebenarnya dari kata sifat, artinya mudah menguap. Tamannya dan restorannya. Iya. Ada glam. Iya ada glamping tulisannya. Bagus juga. Oh, baru ke apa dulu ini belum ada. Nah, sini lagi. Wah, keren ya. Ya, lihat kayak rumah segitiga-segitiga. Nih ada tempat penginapan yang baru nih. Iya, pengen Dan- lihat. Dan kayaknya sih fresh banget. Tadi bapaknya katanya masih baru jadi katanya. Nah guys, jadi di sini ternyata ada glamping baru. Baru tahu juga tadi gara-gara jalan-jalan di sini. Dan kayak dalamnya sih 2 lantai gitu. Bagus sih, bagus. Kayaknya kapan-kapan kita harus cobain nih. Main. Nah guys, jadi tempat ini belum dibuka buat umum, jadi baru dibuka itu akhir Desember. Jadi targetnya tuh untuk tahun baruan kayaknya. Jadi untuk kalian yang mau cobain penginapan ini setelah akhir Desember, kalian bisa kontak ke propertinya langsung. Makan di Tatsuya ada es krim goreng. Makannya es. Nah guys, sekarang kita mau cobain makanan di rumah Atsiri ya. Atsiri benar. Jadi ini papa pesan nasi campur rumah Atsiri sama es coklat. Kalau ini ada paket special Christmasnya, jadi grilled chicken, roast chicken with black pepper and rosemary sauce. Kalau Dimas pesan chicken lemon something ya. Sama sih kayak dia di grill juga chickennya. Terus minumnya ini ada apa? Rosemary blend. Sama kalau yang ini es campur rumah Atsiri ya. Pokoknya buah-buahan sih ini. Kirain tuh tadi di jus, ternyata ya dipotong-potong aja sama dikasih air soda sama sirup. Kita cobain dulu. Ya kan? Oke deh. Ada aroma ram ini. Nah, sekarang kita ada di ruang souvenirnya. Jadi di toko souvenir. Tapi sini khusus aroma terapinya. Jadi semua hasil yang tadi ada di sini itu dijual juga di sini.
Kalau yang terusan 100.000 per orang, nanti fasilitas nih yang 50 sama permainan yang di bawah. Kita OTW mau uji nyali. Uji ala-ala. Setannya di curly ya Bun. Iya Bun. Dulu kayak harganya nggak segini sih terakhir kesini. Kayak masih puluhan. Itu 20 apa 30. Tapi di sini ada presiden kita nih. Waduh, bahaya nih Pak. Kok taruhnya di ini ya? Di antara Di kampung Halloween di bagian yang seremnya nih. Nah, kalau kita off-roadan sama ya pengemudinya seperti ini, ngeri juga ya. Mobilnya sih nggak masalah, yang bawa yang masalah. Di sini ya kalau punya anak kecil tapi terlalu kecil, ini yang menjadi sesuatu menyeramkan. Besok-besok nggak mau ikut liburan. bisa makan bareng pocong tuh di sebelah. Kapan lagi tuh bisa makan bareng pocong ya, ada di saung sebelah sana. Jadi kalau misalkan kalian punya anak nggak suka kalau dikerecokin kalau pergi, sekali-kali harus diajak ke sini. Nanti kalau misalkan besok-besok kalian mau pacaran dulu sama istri kalian, anak repot banget mau ikut, bilang aja mau kemana, mau ke kampung Halloween itu, biar dia nggak ikut lagi besok-besok. Aduh, kalau ini nggak kapok-kapok nih, Caca udah berapa kali kesini, ini ngeri banget tuh. Cuma ada ini doang. Astagfirullahaladzim, ngeri banget nih. Nih, Pocong yang digantung. ngeri banget ya. Jadi mimik sebuah atau sesosok makhluk yang gaib nih jadi kayak nggak ada harganya kalau udah terbiasa dibentuk sejak balita ya. Yang di depan lagi arisan tuh pocong. Nah, ada yang lagi kumpul-kumpul, ada yang lagi ngupi-ngupi kan, ada yang lagi off-roadan bahkan dari sebelah sana. Belum ada aja nih, ada Kunt nyetir Pajero. Ngeri banget ya ada anak kecil kayak gini nih. Waduh, serem-serem. Ada penginapannya juga tuh, Titanic Room. Oh, sekarang nih jadi Palu Gada ya. Selain ada makhluk gaib gitu, sosoknya ada juga ya. Ada tadi desa Papua dikit lah. Dan ada Titanic sekarang. Koloseum ada Koloseum. Nah, Koloseum ya udah kita kesana dulu nih. Kalau luar negeri punya Madame Tussauds, kita di sini juga punya nih. Mirip-mirip ya. Tembakannya. Lihat nih. Ada Bapak Gus Dur, almarhum. Almarhum juga Pak Harto ya. Di belakangnya Caca. Terus juga ada Pak Habibie. Ada ya, Pak SBY. Ini Pak SBY mungkin ya. Oh iya Pak SBY ya, tulisan di bawah, tapi kayak nggak kebaca ya cuy kalau taruhnya di bawah. Pak Jokowi juga ada. Ya hebat lah untuk hitungan Jawa Tengah, apresiasi. Oh terakhir di sini ada Pak Soekarno ya. Dan masih ada ke atas, tapi gua nggak tahu nih ke atas apa enggak. Udah sampai ya di Menara Eiffel. Kue ulang tahun. Apa ya? Mana? Mungkin ya. Ada apa tuh, outbound. Ada Taj Mahal. Dubai. Waduh. Ada Cleopatra. itu yang Malaysia, Petronas Twin Tower. Yang Burj itu ya Dubai ya. Iya. Bagusan Burj itu. Khalifa. Ya bermain anak yang nggak ada yang main jadi. Ya tadi yang main yang nggak kelihatan. Kan namanya kampung Halloween. Sesuai lah. Aduh.
Ini sebenarnya banyak yang datang, cuman ya kalian nggak bisa Nggak lihat. kelihatan ya. Ini nih lari-lari nih dari tadi nih di sini nih. Ada tempat untuk berenang yang Tuh untuk anak komodo kecil. tuh. Oh iya, komodo. Ada di situ. Jangan senang dulu nih guys. Gini-gini kalau malam jangan-jangan berubah jadi yang di depan tadi tuh. Bukan perempuan lagi. Toko souvenir aja tutup nih guys. Jadi harusnya kalau keluar dari kampung Halloween itu lewat ke toko souvenir ini. Tapi karena lagi sepi banget, lihat aja nggak ada yang jaga dan ya keluarnya dari pintu lain. Dan setelah dari toko souvenir keluar di sini ya ada tempat Food court. food court ya, tempat makan, kuliner, dan ini sama sekali nggak ada yang makan, nggak ada yang jualan. Kasihan banget. Jadi dibutuhkan partisipasi kalian untuk mampir-mampir untuk menghidupkan perekonomian. Tapi jangan lupa protokol kesehatannya harus dilakukan. Nah, kalau di sini bukan berarti kampung Halloween semua beneran nggak kelihatan. Bukan kayak tadi. Ini bener-bener sih kosongnya, masya Allah, kosongnya banget. Yang biasanya kata Caca bisa ngabisin seharian waktu di sini, bisa nyantai-nyantai, makan segala macam sampai puas. Sekarang kayak setengah jam sampai sejam aja udah kayak bingung mau ngapain karena ya lihat Ini makanan aja nggak ada. Iya, ini tempat tempat belanja souvenir atau kayak oleh-oleh ya, itu nggak buka gitu, bingung juga. Nah Parah gimana? sih, ini berarti ekonominya parah banget, lesu banget sih. Yang biasanya rame, ada pengunjung. Ini kayaknya dulu ya, walaupun hari biasa, tapi tetap ada buka gitu. Cuma emang nggak serame weekend. Kalau weekend tuh ramenya parah. Ini bener-bener nggak ada kehidupan. Nah, sampai video ini tayang, ini tanggal 16 Desember 2020. Jadi kemarin tanggal 15 itu ada peraturan dari pemerintah Bali, katanya mau menutup sementara akses, jadi nggak semuanya bisa masuk, tapi ada kewajiban untuk swab test, terus juga antigen. Ya sebenarnya jadi banyak orang yang nggak mau datang ke Bali. Gue sih jadi khawatir di sana akan menuju Lesu kayak lagi. gini. Iya. Kemarin kan udah sempat lesu, terus sudah sempat membaik lah karena orang pada udah bosen di rumah. Terus ada kayak gini ya pasti lesu lagi lah. Apalagi di kota-kota yang memang hidupnya dari wisata. Kayak gimana cara survive-nya mereka? Ya orang yang nyepangin di Kute, jualan souvenir Kute di Pasar Sukowati di Bali. Ya lo bayangin aja gitu, jangan ya oke lah emang banyak yang kena dampak Covid, kena penyakitnya juga. Cuman ya coba dibantu dipikirkan, jangan hanya membatasi tapi ya tugas pemerintah juga sebenarnya sih untuk membantu masyarakatnya. Kasihan banget sumpah Ya, kasihan banget. gini sih sebenarnya kalau pemerintah itu kan ngasih aturan setelah kita ada pelanggaran. Ya kalau kalian juga jalan-jalan nggak pakai masker, nggak nerapin protokol, hahaha sana sini, otomatis kasus naik lagi. Ya akhirnya tempat itu bakal di lockdown lagi gitu loh. Jadi kasihan untuk semuanya tuh kena dampak kayak dari kelalaian kalian. Nah itu, jadi nggak juga berarti di rumah aja terus nggak kena corona, enggak. Itu tetap juga kalian harus melakukan protokol kesehatannya. Cuci tangan itu secara berkala itu wajib, begitu kan. Ya nggak juga berarti liburan pasti kena corona, nggak juga. Nih, pakai masker. Ini menuju udah keramaian, kita harus pakai maskernya. Luar biasa sih. Parah banget. Kayak di Merapi kemarin yang kita jalan-jalan di Jogja juga kan, parah itu. Sepi cuy. Jangan nutup-nutup doang, tapi pikirin lah kesejahteraan orang di sini. Kasihan banget. Kasihan. Ini dulu sampai 3 patung. Itu juga kayak banyak. Ini seberangnya si kampung Halloween ada penginapan, ada villa-villa. Buat bawa keluarga cocok banget. Budi Luhur namanya ya. Iya. Kita lanjut lagi nih. Mau nyantai-nyantai ya. Ya, minum-minum. Minum opo. Tunggu. Minum kopi. Sambil ngaso. Dari kampung Halloween sekarang kita menuju ke ada destinasi yang kalian jangan lewatkan juga. Kalau dibilang seperti apa sih Tawangmangu? Di sini ke arah Sarangan ya. Ya.
Sarangan jalanannya tuh nanjak terus, dipastikan bahan bakar cukup setidaknya setengah lah harus ada di tangki bensin kendaraan kalian. Di sana katanya di Sarangan kalau kita terusin terus tuh ada danau yang cukup besar, bisa main kayak water sport ringan ya, kayak ada kapal, bisa ya bisa meluangkan lah waktu bersama keluarga, itu cukup banget. Jadi kalau dibilang di sini berapa lama kita bisa menghabiskan waktu di Tawangmangu, ya sehari 2 hari 3 hari oke lah, nggak lebih dari itu karena ya destinasinya ini. Dan yang tadi ketika kita lihat ke kampung Halloween pun juga nggak banyak dan nggak semuanya beroperasi begitu guys. Oke, kita lanjutin lagi. Oh ya udah, sini nongkrong aja. Oke. Singkong goreng ya ada. Cemilan kita di sini ada sosis orak-arik, terus ada tempe mendoan, sama ada singkong keju. Minumnya apa minum apa tadi? Coklatos, susu coklat. Susu coklat hangat sama kayak punya gue. Mana? Nah, ini dan Caca kopi susu. Nah, pemandangannya seperti ini. Ini keren banget sih guys. Hujan. Kalau orang Jawa Tengah udah nggak asing dengan Tawangmangu, daerah Tawangmangu. Ini pas banget hujan. Jadi kalau kata Jordan nih syahdu banget. Syahdu. Serasa bawa mobil di Hakon. Kalau kalian pernah main Maximum Tune, rasanya seperti di situ cuy. Cuman bedanya mobilnya nggak mendukung untuk ngedrift ya. Kota Madiun. Kita perjalanan dulu guys. Dan gue juga merekomendasikan ke kalian, bahkan menyarankan ya, untuk menggunakan 2 GPS. Kalau di kendaraan kalian ada GPS sudah alhamdulillah, kemudian ada tambahan berupa gadget atau Google Maps atau Waze atau apapun itu. Kenapa? Tujuannya kalau misalkan salah satu ada yang lagi hang atau misalkan blind spot, nggak bisa menangkap sinyal atau satelit, salah satu ada backupnya cuy. Kenapa? Karena seperti jalan ini yang sangat berkelok banget, kayak gue yang awam nggak mengerti jalan ini, menggunakan GPS itu sangat membantu. Jadi apalagi kalau malam ya nggak kelihatan dan jarak pandang pastinya pendek. Itu memudahkan kita untuk mengetahui, oh kira-kira 50 meter ke depan atau 30 atau 20 meter ke depan nggak jauh, sebentar lagi akan melewati tikungan tajam. Berarti kita harus menurunkan kecepatan. Itu sangat penting karena jujur aja kalau misalnya kita nggak tahu medannya dan kita menikmati perjalanan, jalanan turunan, lalu kita terlalu ngelos atau ngeblong begitu, bahayanya kita lupa untuk gencet rem dan ya fatal ya kejadian. Jadi kita meminimalisir resiko terjadinya seperti yang demikian. Aku menyarankan itu untuk kalian. Waktunya meninggalkan Tawangmangu guys. Sekarang kita menuju ke Madiun. Dan masih banyak banget destinasi yang perlu kalian ketahui dan kalian jumpai juga guys. Jadi jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya guys. Sampai berjumpa.